Jadi ketika gue mengambil bagasi di Jepang ya teman-teman ya, bagasi gue itu sangat lancar sekali ngambilnya, nggak ada masalah seperti itu. Tetapi saat gue mencari stroller gue tidak ditemukan ya teman-teman. Jadi baby car ini lagi-lagi jadi masalah seperti itu. Problemnya adalah baby car gue ketinggalan di Bangkok teman-teman. Padahal kan gue udah mendaftarkan barang bawaan gue ini dari Malaysia ke Fukuoka seperti itu ya. Tetapi malah dikirimkan ke Bangkok seperti itu oleh orang yang di Malaysia. Artinya kan kesalahan terjadi di orang yang Malaysia seperti itu. Karena gue harusnya nggak mengambil bagasi di Bangkok seperti itu. Teman-teman nanti akan diberikan kertas sebesar ini ya teman-teman, yang harus teman-teman isi, yaitu tujuannya adalah untuk re-entry ya teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman nanti masuk lagi ke Jepang dibutuhkan kertas itu, dan kertas itu nanti ditempelkan di paspor teman-teman, dan kertas itu jangan sampai hilang ya teman-teman. Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, ini adalah video pertama yang gue bikin setelah lebaran ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue itu tahun ini itu lebarannya di Indonesia ya teman-teman. Jadi setelah 7 tahun berlalu akhirnya gue bisa berlebaran bersama keluarga seperti itu. Dan gue itu ngambil cutinya sekitar 2 minggu ya teman-teman. Jadi UQ gue itu sebenarnya udah numpuk-numpuk seperti itu. Jadi gue karena jarang ngambil UQ dan sekali ambil kesempatan ngambil UQ, gue ambilnya pas lebaran ya teman-teman ya. Nah jadi gue itu ngambil cutinya itu sekitar 3 atau 4 bulan sebelum gue pulang ya teman-teman. Jadi gue bilang dulu jauh-jauh hari ke owner seperti itu. Karena kalau misalnya gue bilangnya dadakan, nanti ownernya kaget seperti itu kan. Karena yang gantiin gue nanti nggak ada seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin ambil cuti, ingin pulang ke Indonesia, gue sarankan bilanglah jauh-jauh hari, setidaknya 2 atau 3 bulan sebelum teman-teman itu pulang ya teman-teman ya. Nah jadi di video kali ini gue akan memberikan sedikit pengalaman gue tentang proses bagaimana gue pulang dari Jepang ke Indonesia dan proses balik dari Indonesia ke Jepang ya teman-teman ya. Nah sebenarnya gue juga udah pernah ya ngebahas ini sebelumnya di video 1,5 tahun yang lalu waktu gue pulang ya, 1,5 tahun yang lalu ya teman-teman. Cuma di video kali ini memang ada sedikit yang berbeda ya teman-teman dari proses gue pulang sebelumnya, yaitu adalah saat gue pulang yang kemarin ini itu gue sempat mengalami problem ya teman-teman, yaitu adalah kehilangan barang ya teman-teman. Jadi di sini ada sesuatu hal yang penting yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman supaya nanti kalau sekiranya teman-teman berencana untuk pulang ke Indonesia lalu mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu kehilangan barang, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Tetapi gue harap teman-teman itu ketika pulang jangan sampai ada kehilangan barang. Semoga teman-teman pulangnya lancar. Tetapi kalau sekiranya terjadi hal yang seperti ini, teman-teman bisa udah punya referensi ya apa yang harus teman-teman lakukan. Dan sebagai informasi ya teman-teman ya, kehilangan barang yang gue alami ini bukan sepenuhnya kesalahan gue ya teman-teman, tapi menurut gue ini kesalahan maskapai ya teman-teman, karena mereka salah nempel tag ya teman-teman. Jadi di sini gue itu pulangnya itu transit 2 kali ya teman-teman. Jadi rute gue itu Fukuoka, Bangkok, Malaysia, Padang seperti itu ya teman-teman. Jadi transitnya itu di Bangkok sama Malaysia seperti itu. Dan gue menggunakan pesawat Air Asia ya teman-teman ya, karena memang gue selalunya menggunakan pesawat Air Asia seperti itu. Dan untuk biaya pulangnya sendiri, karena gue itu pulangnya di suasana lebaran ya teman-teman, jadi makan biaya sekitar PP ya untuk satu orang itu sekitar 13 mang ya teman-teman. Jadi memang cukup mahal, apalagi dengan rute yang gue ambil seperti yang gue sampaikan tadi. Tetapi kalau sekiranya gue ingin biaya yang agak sedikit murah, gue bisa mengambil rute Fukuoka, Osaka, Malaysia, Padang seperti itu ya teman-teman. Itu memang agak sedikit lebih murah seperti itu. Cuma kan ini masalah waktunya juga. Gue memikirkan timing gue sampai di Indonesia dan timing gue sampai pulang ke Jepang seperti itu ya. Jadi rute dan timing yang paling best itu menurut gue yaitu adalah ya dari Fukuoka, Bangkok, Malaysia, Padang seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya lebih murah itu biasanya rute yang paling sering diambil teman-teman kita yang berada di Jepang itu ada rute pulang lewat jalur China ya teman-teman. Itu biasanya juga murah seperti itu. Nah jadi ya sebelum kita memulai pembahasan di video ini, ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan kepada teman-teman, khususnya buat teman-teman yang berencana untuk pulang ke Indonesia. Nah apa saja yang perlu teman-teman persiapkan? Maka dari itu di sini gue sarankan untuk teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah
Nah, sebelum teman-teman pulang ke Indonesia, yang perlu teman-teman persiapkan yang pasti ada 3 hal ya teman-teman. Yang satu, tiket. Jadi teman-teman kan harus punya boarding pass dulu. Yang kedua adalah paspor, yang ketiga adalah Zario Card ya teman-teman. Nah, jadi untuk paspor ini ada hal yang penting yang harus teman-teman ketahui. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin melakukan penerbangan internasional ya teman-teman, paspor teman-teman itu gue sarankan tidak kurang dari 6 bulan masa berlakunya. Jadi kalau misalnya masa berlaku paspor teman-teman tinggal 3 bulan atau 4 bulan, gue sarankan teman-teman perpanjang dulu sebelum teman-teman melakukan perjalanan internasional. Karena takutnya ketika teman-teman mungkin masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan, teman-teman itu tidak diizinkan untuk terbang ya teman-teman. Jadi kan nanti rugi uang, rugi waktu, dan harus reschedule lagi seperti itu kan. Nah, jadi ribet seperti itu. Jadi pertama, teman-teman pastikan dulu masa berlaku paspor teman-teman ya. Kalau masih 8 bulan, 9 bulan ya nggak masalah seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman melewati imigrasi Jepang ya teman-teman, teman-teman nanti akan diberikan kertas sebesar ini ya teman-teman, yang harus teman-teman isi, yaitu tujuannya adalah untuk re-entry ya teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman nanti masuk lagi ke Jepang dibutuhkan kertas itu, dan kertas itu nanti ditempelkan di paspor teman-teman, dan kertas itu jangan sampai hilang ya teman-teman. Contohnya ada seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek, bisa lihat contohnya seperti ini, dan di situ teman-teman seingat gue tinggal ngisi nama, tanggal lahir, nomor penerbangan, sama kota tujuan teman-teman. Itu aja sih sebenarnya, jadi nggak terlalu ribet. Yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah teman-teman harus mengisi edisi ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mengisi form yang untuk masuk ke Indonesia. Nah, biasanya form list barang ini harus teman-teman isi setidaknya 3 hari sebelum teman-teman sampai di negara Indonesia, seperti itu ya. Jadi misalnya nih sebelum teman-teman berangkat, misalnya besok teman-teman berangkat nih ke Indonesia, gue sarankan teman-teman isi dulu formnya seperti itu. Nanti setelah dapat QR code-nya atau barcode-nya, teman-teman tinggal serahkan ke petugas imigrasi atau cukai, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu hal yang paling perlu teman-teman persiapkan agar nanti teman-teman itu lancar keluar masuk Jepang, seperti itu ya, keluar masuk Indonesianya juga. Kenapa gue sarankan teman-teman mengisinya sini di Jepang atau sebelum berangkat ke Indonesia? Karena nanti ketika teman-teman berada di airport Indonesia, dimanapun teman-teman datang, takutnya nanti teman-teman tidak punya koneksi internet, nanti teman-teman kesulitan dalam mengisi formnya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman berharap menggunakan wifi-nya airport, ya kalau syukur-syukur wifi-nya bagus ya teman-teman bisa tertolong. Tetapi kan kadang yang menggunakan wifi itu orangnya banyak ya teman-teman ya. Karena di airport itu ada bermacam-macam orang yang butuh wifi. Bisa jadi nanti koneksinya bisa jadi lambat seperti itu, dan membuat teman-teman jadi lambat keluar dari bandara, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan kalau sekiranya satu lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu transit Malaysia, kalau misalnya teman-teman keluar gate atau lewat imigrasi Malaysia, teman-teman itu juga harus mengisi form visitor Malaysia ya teman-teman. Jadi form visitor Malaysia itu hanya harus teman-teman isi ketika teman-teman masuk Malaysia, kalau teman-teman lewat gerbang imigrasi ya. Dan nanti untuk semua linknya itu bisa teman-teman cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, sekarang balik lagi ke rute penerbangan gue ya teman-teman ya. Nah, jadi rute penerbangan gue itu adalah Fukuoka, Bangkok, Malaysia, Padang ya teman-teman. Jadi dari Fukuoka ke Malaysia itu transitnya di Bangkok. Jadi di situ bagasi gue nggak perlu ambil di Bangkok. Jadi dari Fukuoka bagasi gue udah sampai langsung ke Malaysia ya teman-teman. Dan setelah dari Malaysia gue keluar gate imigrasi dulu. Jadi gue ibaratnya masuk Malaysia dulu, seperti itu ya. Setelah gue masuk Malaysia, nanti sebelum terbang ke Padang gue lewat gate imigrasi lagi, cek bagasi lagi. Jadi bagasi diambil di Malaysia, nanti setelah itu sebelum penerbangan bagasi diantar lagi, dikirim ke Padang, seperti itu. Jadi mengambil bagasinya itu 2 kali, di Malaysia sama di Padang, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang agak sedikit ribet. Nah, jadi di situ ya gue biasanya cuma bawa bagasi yang 20 kilo satu, tas sandang satu, sama jinjingan, seperti itu ya teman-teman. Bagasi gue cuma satu aja. Cuma di pulang yang kemarin ini gue itu juga membawa stroller ya teman-teman, atau baby car, seperti itu. Nah, sementara gue belum tahu nih bagaimana proses membawa baby car ke dalam pesawat, seperti itu kan. Apakah harus dibawa, apakah lewat bagasi, atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, jadi waktu di Jepang memang sudah dijelaskan di Bandara Fukuoka Internasional itu kalau baby car itu bisa dimasukkan ke bagasi atau mau dibawa sampai gerbang pintu pesawat, seperti itu ya. Nah, jadi waktu itu gue sepakat dengan ayah itu membawa stroller atau baby car itu sampai gerbang pesawat. Jadi karena kan stroller itu bisa buat kita untuk letakin barang juga, jadi tinggal didorong aja, seperti itu ya. Ya, membantu kita lah, seperti itu. Nah, jadi ya sebelum pas gue udah ini
udah selesai cek bagasi, udah mengirimkan bagasi gue ke Malaysia, gue itu masih megang stroller gue baby car seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah gue udah dapat, udah mulai penjadwalan masuk ya teman-teman ya, masuk ke pesawat, itu stroller yang gue bawa itu ditinggalkan di pintu pesawat ya teman-teman ya. Jadi nanti petugas pesawat lah yang mengurus stroller gue itu seperti itu. Nah nanti stroller yang gue tinggalkan di pintu pesawat itu akan dibawa langsung ke Malaysia seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan bagasi gue tadi Fukuoka Malaysia, karena kan di Bangkok cuma transit seperti itu ya. Nah dan saat gue terbang ke Bangkok, artinya kan gue nggak ngambil bagasi itu, dan stroller juga nggak ada seperti itu ya. Nah semuanya sih berjalan normal seperti itu kan, sesuai prosedur. Nah masalahnya muncul saat gue itu mengambil bagasi saat sudah nyampai di Malaysia ya teman-teman. Jadi saat gue mengambil bagasi, stroller gue nggak datang seperti itu, baby car gue nggak datang. Loh kemana gitu kan, udah gue tungguin sekitar 30 menit, ternyata baby car ini nggak kunjung datang seperti itu. Alhasil gue datang ke bagian informasi yang ada di Malaysia ya teman-teman ya. Nah jadi gue tanya baby car gue mana seperti itu, kok nggak ada. Terus diceklah paspor sama boarding pass gue seperti itu kan. Lalu si petugasnya membantu cariin seperti itu. Ternyata setelah makan waktu 15 menit dia menemukan baby car gue. Ternyata di Malaysia sistemnya itu baby car itu kita tinggalkan di pesawat, nanti saat mengambilnya juga di depan pesawat seperti itu, bukan di tempat pengambilan bagasi. Oh di situ gue baru tahu seperti itu kan. Untungnya sebelum gue naik pesawat itu gue memfoto dan memvideokan stroller gue gitu, baby car gue. Jadi waktu petugas bandaranya menanyakan ada fotonya nggak, ada gambarnya nggak, seperti itu gue bisa menyerahkannya. Jadi lebih mudah untuk melakukan proses pencarian ya teman-teman. Dan untungnya ketika di Malaysia gue itu berhasil mendapatkan stroller gue dan tidak jadi hilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu gue menginap dulu 1 malam di Malaysia teman-teman, karena kan pesawat gue itu pagi dan gue nggak bisa cuma tidur di bandara aja seperti itu ya, karena beberapa alasan gue memutuskan untuk menginap di hotel seperti itu. Nah semuanya memang berjalan lancar seperti itu ya, sampai gue masuk ke pesawat, besok paginya masuk pesawat ke Padang, itu masukin bagasi lagi kan, karena kan kita tadi pas turun di Malaysia kita ngambil bagasi itu sama stroller. Nah saat kita dari Malaysia ke Padang, kita masukin bagasi lagi untuk dikirim ke Padang seperti itu ya, sama stroller. Nah karena gue khawatir waktu itu pernah kejadian di Malaysia stroller gue nggak nyampai di pas saat pengambilan bagasi, jadi saat turun dari pesawat di Padang gue tanya lagi, ini strollernya diambil di mana, dan dijelaskanlah oleh petugas yang di Malaysia kalau strollernya diambil di tempat bagasi. Nah jadi di sini gue tahu poinnya, kalau kita mau mengambil stroller sebelumnya sebaiknya kita tanya dulu ke petugasnya. Jangan-jangan nanti si strollernya ini diturunkan di depan pintu pesawat seperti itu, atau mungkin tidak diturunkan di pintu pesawat tetapi turun bersama bagasi kita sama koper-koper kita seperti itu. Nah di situ kita dapat poin satu ya, kalau pentingnya bertanya kepada petugas seperti itu. Nah setelah gue itu sudah turun dari pesawat, dari perjalanan dari Malaysia ke Padang, dan sudah berhasil mengambil bagasi dan stroller ya teman-teman ya, itu keluarga gue udah nunggu, udah jemput, dan semuanya berjalan lancar seperti itu. Gue belum ada kehilangan barang seperti itu ya, dan semuanya aman seperti itu. Dan di imigrasi Padang pun orangnya sangat baik-baik sekali ya teman-teman. Kadang gue sebelum pulang dari Jepang itu ya teman-teman ya, gue melihat berita-berita di Indonesia bagaimana tentang Indonesia, gue merasa tidak aman, takut, tidak yakin seperti itu ya, takutnya bakal dipersulit. Ternyata di luar dugaan gue, ternyata orang Padang itu benar-benar sangat baik sekali ya teman-teman. Tidak ada masalah apapun, semua prosesnya lancar, karena mungkin kita juga tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran apapun. Barang gue masuk, bagasi gue masuk, visa gue lancar seperti itu ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Dan orang-orang di Padang itu sangat ramah-ramah sekali ya teman-teman ya, karena selama gue di Padang gue selalu melihat di sosmed atau di FB di mana gitu kan, kadang beberapa masalah-masalah yang selalu terjadi itu membuat kita takut. Padahal pada kenyataannya, faktanya, kalau kita normal-normal aja nggak ada masalah, itu proses kita keluar masuk imigrasi bandara itu aman-aman saja ya teman-teman ya. Dan gue di situ setelah itu gue menghabiskan waktu ya bersama keluarga seperti biasa, normal ngabisin waktu sampai gue itu proses balik lagi ke Jepang ya teman-teman ya. Nah jadi gue itu balik ke Jepang itu sekitar tanggal dari Padang ya, itu sekitar tanggal 9 ya teman-teman. Karena gue masih khawatir dengan stroller ini ya teman-teman ya, gue rute dari pulang itu adalah sama ya teman-teman, dari Padang ke Malaysia. Dari Malaysia artinya gue keluar dulu lewat gate seperti pulang tadi. Jadi Padang, Malaysia, keluar gate, ambil bagasi, ambil stroller, masuk imigrasi lagi, nanti baru terbang dari Malaysia
ke Bangkok ke Fukuoka ya teman-teman. Jadi transit lagi di Bangkok, artinya saat gue masukin uang, saat gue masukin bagasi di Malaysia itu gue nggak perlu ngambil lagi di Bangkok ya teman-teman, gue cukup mengambilnya di Fukuoka seperti itu. Nah jadi saat gue ini masuk imigrasi Malaysia pun itu normal, lancar ya teman-teman, karena dia nanya berapa lama di sini misalnya seperti itu ya, kita jawab aja kita cuma transit seperti itu, nanti sore keluar lagi seperti itu. Ada bukti tiketnya, ada, kita serahin tiketnya. Artinya pokoknya kalau misalnya tidak ada masalah, kita lengkap dokumen kita, itu tidak akan ada problem ya teman-teman ya. Nah jadi semuanya itu berjalan lancar seperti itu sampai gue nyampai di Jepang, barulah problem itu muncul lagi ya teman-teman. Jadi ketika gue mengambil bagasi di Jepang ya teman-teman ya, bagasi gue itu sangat lancar sekali ngambilnya, nggak ada masalah seperti itu. Tetapi saat gue mencari stroller gue tidak ditemukan ya teman-teman. Jadi baby car ini lagi-lagi jadi masalah seperti itu. Nah saat gue tidak menemukan baby car, gue tanya ke petugas bandara kan, dia menyuruh gue, mengarahkan gue untuk pergi ke pusat informasi ya teman-teman. Jadi saat di pusat informasi itu gue tanya, gue tidak menemukan stroller gue seperti itu, baby car gue, bisa bantu cari nggak? Nah jadi waktu di informasi dia minta foto stroller lagi sama boarding pass sama paspor seperti itu, dan dia lihat paspor boarding pass perjalanan gue, startnya dari Malaysia kan, dari Malaysia Bangkok Fukuoka seperti itu. Jadi dicek lagi, ternyata saat dicek bukan waktu sekitar 30 menitan juga, 15 menitan lah lebih kurang ya. Pas dicek ternyata problemnya adalah baby car gue ketinggalan di Bangkok teman-teman. Padahal kan gue udah mendaftarkan barang bawaan gue ini dari Malaysia ke Fukuoka seperti itu ya, tetapi malah dikirimkan ke Bangkok seperti itu oleh orang yang di Malaysia. Artinya kan kesalahan terjadi di orang yang Malaysia seperti itu, karena gue harusnya nggak mengambil bagasi di Bangkok seperti itu. Nah setelah itu datang seorang petugas ya teman-teman, dia membawa sebuah kertas form seperti semacam bukti kehilangan seperti itu ya teman-teman. Jadi dia membantu kita untuk mengembalikan barang kita yang tertinggal di Bangkok seperti itu ya. Nah di sini awalnya si petugas itu menggunakan bahasa Inggris berbicara dengan gue seperti itu kan. Cuma tiba-tiba karena gue meresponnya dengan bahasa Jepang, si petugas akhirnya berbicara dengan gue menggunakan bahasa Jepang. Dan di sini gue sangat menyadari sekali ya pentingnya berbahasa Jepang, apalagi kalau sekiranya teman-teman itu menghadapi berbagai masalah yang mungkin harus diselesaikan dengan tingkat kemampuan tertentu seperti itu ya. Jadi di situ ya si petugas menjelaskan seperti ini kalau ternyata barang gue tinggal di Bangkok seperti itu. Di situ gue juga heran seperti itu kan harusnya bagasi atau stroller nggak perlu gue ambil di Bangkok seperti itu, harusnya sudah langsung nyampe ke Fukuoka. Karena mungkin si petugas menyadari kalau ini bukan murni dari kesalahan gue, si petugas itu membantu gue teman-teman. Jadi ditanya nomor penerbangan gue, boarding pass, paspor, terus gue sekeluarga itu dipanggil ya teman-teman ya untuk melakukan pengurusan. Pokoknya dibantulah semuanya seperti itu ya. Dan ternyata setelah itu gue disuruh mengisi data, nama semuanya ya, nomor penerbangan, apa barang yang hilang seperti itu ya, diisi semuanya. Nah setelah itu si petugas itu juga meminta nomor HP dan email gue ya teman-teman. Nah setelah dia membantu mengurus, dikatakannya kalian boleh pulang dulu, nanti kami hubungi lagi melalui email dan nomor telepon seperti itu ya. Nah akhirnya gue waktu itu pulang cuma bawa bagasi tanpa stroller ya teman-teman ya. Nah setelah gue pulang sono mama seperti itu, siangnya gue itu dapat email kalau stroller gue itu sudah ditemukan di Bangkok dengan ciri-ciri seperti itu ya, dan sudah diurus seperti itu. Dan gue abaikan saja seperti itu kan, gue akhirnya ini ternyata benar nih diurusin sama si petugasnya seperti itu kan, gue mikir seperti itu. Nah besoknya sekitar pagi ada telepon masuk seperti itu ya, ternyata telepon itu adalah dari petugas bandara ya teman-teman, yang mengatakan kalau stroller gue itu sudah ditemukan dan sudah sampai di Fukuoka, dan besok pagi akan dikirimkan langsung ke rumah gue seperti itu. Nah ternyata awalnya gue mikir gue akan jemput ke bandara seperti itu. Ternyata si petugas airport itu langsung mengirimkan ke alamat ya teman-teman. Dan pas gue tunggu keesokan harinya, ternyata memang sudah ada kurir yang membawakan stroller gue dengan kardus yang sangat besar ya teman-teman. Dan itu tanpa gue mengeluarkan biaya sedikit pun ya teman-teman, alias gratis. Karena satu kesalahan itu bukan terjadi pada gue ya, tetapi terjadi pada kesalahan maskapai ya teman-teman. Sehingga di situ mereka hanya membantu untuk mengembalikan barang gue yang tertinggal seperti itu tanpa adanya biaya.
Nah, jadi ya di sini ya teman-teman, akhirnya stroller gue itu berhasil kembali dengan keadaan selamat tanpa ada kerusakan sama sekali seperti itu. Nah, jadi di sini ya poinnya itu ketika teman-teman itu misalnya kehilangan barang, itu teman-teman bisa lapor ya ke petugas. Yang penting teman-teman itu bisa ya berbahasa atau misalnya berkomunikasi dengan baik, sehingga teman-teman itu bisa menyampaikan informasi tentang kehilangan teman-teman dengan baik. Dan juga gue sarankan barang-barang yang teman bawa itu teman-teman foto ya, kalau misalnya takut akan terjadi kehilangan seperti yang gue alami seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ya ada informasi tambahan yang perlu gue sampaikan kepada teman-teman. Kertas yang kecil tadi yang untuk masuk ke imigrasi tadi itu kan nanti akan dicek lagi oleh petugas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kertasnya itu jangan sampai hilang. Dan juga untuk teman-teman yang ingin masuk Jepang itu teman-teman juga disarankan untuk mengisi edisi versi Jepang ya teman-teman. Dan untuk websitenya itu ada di Visitor Japan, nanti gue lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti sebelum masuk Jepang juga harus mengisi form tersebut. Jadi nanti teman-teman udah dapat QR kan atau barcode, nanti teman-teman tinggal scan aja, jadi teman-teman lancar untuk keluar Jepangnya seperti itu. Nah, jadi gue rasa ya ketika teman-teman itu tidak melakukan hal yang aneh, tidak melakukan hal yang buruk, dokumen teman-teman lengkap, lancar, teman-teman itu tidak akan menghadapi masalah di imigrasi ya teman-teman, di imigrasi manapun seperti itu. Dan juga ketika teman-teman masuk imigrasi, teman-teman jawab saja apa adanya seperti itu. Misalnya ketika teman-teman di Padang di Indonesia misalnya seperti itu ya, tujuan kemana, ke Jepang, ngapain ke Jepang, bekerja misal seperti itu ya, ada Zerocard, ada, tengokin seperti itu ya, kasih lihat aja. Jadi apa yang diminta oleh petugas imigrasinya liatin aja, seperti jawab aja sebisa teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pengalaman gue ya teman-teman tentang kehilangan barang. Untungnya karena ini Jepang ya teman-teman, jadi kehilangan barang itu cepat diproses oleh petugasnya ya teman-teman. Jadi ketika barang kita hilang pun itu pasti akan kembali kalau misalnya tracknya jelas gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan baik kondisi atau kronologi tentang barang kita seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pengalaman gue tentang kehilangan barang selama waktu gue penerbangan, baik itu dari Jepang ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Jepang, dua-duanya itu stroller bermasalah seperti itu ya. Jadi di sini gue sarankan teman-teman untuk bertanya dulu kepada petugasnya seperti itu, di mana barang ini harus diambil seperti itu ya. Karena kalau tidak kita nggak tahu di mananya, karena setiap itu negara itu berbeda-beda prosesnya ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.